Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi kita melanjutkan perkuliahan rekayasa genetik. Kali ini pertemuan ke-7. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat, jangan lupa sarapan, jaga kesehatan Anda. Baiklah, untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang marka seleksi antibiotik ya, yang biasanya yang ditemukan pada vektor-vektor atau plasmid yang Anda gunakan dalam rekayasa. Nanti kita akan bahas ya. Harapan dalam pencapaian perkuliahan materi kali ini, Anda dapat memahami dan menjelaskan tentang gen yang membawa resistensi antibiotik, kemudian pengelompokan jenis-jenis antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya, kemudian strukturnya juga gitu. Dan mengetahui jenis-jenis faktor apa saja yang membawa gen resistensi antibiotik. Baiklah, sebelum berbicara tentang resisten, tentu kita tidak terlepas ya suatu hal yang yang tahan ya, yang sudah tahan, yang sudah kebal terhadap sesuatu yang paparan yang akan masuk gitu. Nah, resistensi antibiotik yaitu kalau resistensi sendiri merupakan berkurangnya pengaruh obat anti infeksi terhadap bakteri, atau secara alami bakteri tidak sensitif lagi terhadap antibiotik yang kita gunakan ya. Jadi dia sudah tahan. Karena apa? Mungkin karena seringnya terpapar antibiotik tersebut sehingga sel ya, kemampuan selnya sudah bisa beradaptasi dengan kondisi antibiotik tersebut. Sedangkan marka resisten antibiotik merupakan gen yang dapat memproduksi protein ya, yang dapat menyebabkan sel memiliki resistensi terhadap sebuah antibiotik. Ya, jadi kalau seandainya gen ini diinduksikan ya, diekspresikan sehingga dia mampu ada ketahanan terhadap antibiotik. Nah, ini bisa, makanya kita bisa jadikan sebagai marka seleksi untuk memastikan apakah gen kita itu sel yang kita gunakan adalah membawa gen dengan vektor yang sudah tersisipi atau yang terligasi dengan baik. Tujuannya ada gen resistensi antibiotik ini adalah penggunaan antibiotik dalam teknik transformasi menjadi sangat penting ya dalam seleksi sel yang membawa vektor yang mengandung DNA sisipan. Resistensi antimikroba yang merupakan resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik yang sebelumnya dia sensitif tapi tidak sensitif lagi gitu. Karena sudah bisa karena sering terpapar. Kemudian organisme yang resisten termasuk bakteri, virus dan beberapa parasit mampu menahan serangan obat antibiotik tersebut. Oke. Nah, ini adalah sebuah vektor ya. Kita dapat melihat ada beberapa komponen yang dibawa oleh si vektor. Salah satunya adalah gen resistensi antibiotik. Anda bisa lihat pada garis merah ini adalah bentuk adalah gennya, resistensi antibiotiknya, dan ada beberapa gen marka seleksi lainnya di sini ya. Kemudian ada ori, ada promotor ya. Ini adalah daerah MCS ya yang dikenali oleh daerah sisipan. Oke, pengelompokan antibiotik yang dapat digunakan sebagai marka ya. Ini beberapa jenis yang sudah banyak dijadikan sebagai gen resistensi yang sudah dibuat secara sintetik ya di dalam vektor. Ada kanamisin, ada spektonomisin ya, streptomisin, ampicillin, carbenicillin ya, kemudian bleomycin, erythromycin, tetrasiklin dan chloramphenicol ya. Tapi yang umum banyak terdapat gen resistensi antibiotik pada vektor itu ada kanamisin ya, ampicillin, chloramphenicol dan erythromycin. Itu tetrasiklin ya. Cukup banyak ditemukan, nanti kita akan bahas. Oke, ini adalah mekanisme dari kerja antibiotik terhadap sel ya, dimana ketika sel itu sudah resisten, dia tidak, antibiotik itu bahkan tidak mempan ya untuk mengdegrade sel tersebut ya. Kalau seandainya dia masih sensitif, tentu akan membuat kemungkinan bisa selnya lisis, proteinnya dihambat dan lain sebagainya. Oke, ini penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia antibiotiknya. Yang pertama ada golongan beta-laktam ya. Kemudian ada antibiotik golongan aminoglosida, kemudian antibiotik golongan tetrasiklin, golongan makrolida, golongan lignomycin,
quinolone ya, dan chloramphenicol. Selanjutnya ada antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya ya, atau dia bersifat sebagai inhibitor sintesis dinding sel bakteri. Ini contohnya adalah penicillin dan cephalosporin. Kemudian ada inhibitor sintesis protein. Contohnya adalah tetrasiklin, streptogamin, ada clindamycin ya. Kemudian dia dapat mengubah permeabilitas membran si sel bakteri. Dia kemudian juga dapat menghambat sintesis folat dan mengganggu sintesis protein dari bakteri. Oke. Berdasarkan daya hambatnya ya, antibiotik itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, time independent killing ya, di mana dia mampu ya. Antibiotik ini akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya dipertahankan cukup lama di atas kadar hambat minimal ya. Jadi kita dapat menaikkan dosis dari antibiotik tersebut. Salah satu contohnya adalah penicillin, ya, cephalosporin, erythromycin. Kemudian ada concentration dependent killing ya. Ini tergantung dari suatu antibiotik dapat menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya relatif tinggi dari dosis dalam sebuah dosis yang besar gitu. Jadi semakin tinggi dosisnya akan semakin cepat ya memproses membunuh ya. Ini contohnya adalah fluoroquinolone ya, kemudian ada ketolit. Nah ini kalau seandainya Anda bisa lihat ya, sebuah peta vektor di sini adalah PGMTEZ, yang mana gen resistensi itu ditandai dengan ada huruf seperti ini ya, AMPR. R ini adalah resistensi, AMP ini adalah merupakan pendekan dari ampicillin ya. Nah ini beberapa jenis pembagian antibiotik ya, berdasarkan dosis kerjanya. Ini Anda bisa lihat saja pada tabel. Kemudian di sini ada kanamycin. Dosisnya yang umum digunakan itu sekitar 50 sampai 100 mikrogram per mililiter ya. Jadi kalau seandainya Anda mau melarutkan antibiotiknya, segini sudah cukup ya. Untuk ke dalam, silahkan nanti dikonversi saja berapa liter atau berapa mili yang Anda buat untuk medianya, supaya dia konsentrasi akhirnya seperti ini. Oke. Ya di sini ada erythromycin, ada mana lagi? Tetrasiklin ya. Nah ini jenis antibiotik kita bahas satu. Yang pertama kanamycin ya, kanamycin monosulfat ya. Dia merupakan antibiotik yang dihasilkan dari Streptomyces kanamyceticus ya. Dosis yang dianjurkan untuk kultur sel sekitar 100 mg per liter ya. Kanamycin dapat dicampur ke dalam agar plate. Agar plate harus dilapisi parafilm ya untuk mencegah penguapan cairan ya. Takutnya terjadi penguapan terhadap dosis tersebut sehingga dia bisa rusak antibiotiknya atau apa. Jadi kita harus menyimpannya dalam kondisi chilling ya, ini 2 sampai 8 derajat Celcius. Suhu dingin beku. Kemudian ini beberapa jenis faktor yang membawa gen resistensi ampicillin ya. Kanamycin ya. Kanamycin ya. Ini ada vektornya vektor PET28 SBTFP ya. Ini biasanya vektor untuk ekspresi ya kalau PET ini. Namun kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada vektor P ini adalah lambang dari plasmid ya. P kecil di sini ya untuk penamaan vektor. SB1AK3 ya, di mana vektor ini membawa 2 gen resistensi ampicillin. Jadi ada beberapa vektor itu dia memiliki banyak membawa gen resistensi ampicillin, tidak hanya satu, bisa 2 sampai 3 sekaligus gitu. Tapi Anda boleh menggunakan salah satunya. Resistensi gen ampicillin antibiotik mana yang Anda gunakan untuk sebagai marker seleksi ya. Di
Di sini ada ampicillin sama kanamisin. Kanamisin itu KAMR ya. R itu adalah resisten. Kemudian ada ampicillin ya, ampicillin stabil pada suhu 25 derajat Celcius dengan kelembapan 43 sampai 81 selama 6 minggu kondisinya ya, bisa masih aktif gitu. Sedangkan dioptimal pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius dengan pH 3,8 sampai 5. Ampicillin merupakan derivatif semi-sintetis dari penisilin dan bekerja efektif pada bakteri basil ya. Biasanya sih bakteri-bakteri Bacillus gram negatif. Ya. Cara kerjanya ampicillin ya mirip dengan penicillin ya saat melawan bakteri gram positif, sedangkan pada saat melawan gram negatif dia itu mirip dengan tetracycline dan chloramphenicol. Ini faktor yang membawa ampicillin ya, salah satunya adalah PGMT easy, PGMT 3P2A ya, macam-macam ya, karena ini kan merupakan sintetik ya, dibuat ya, jadi nama-namanya ini Anda bisa telusuri dari informasi yang ada di kit vektornya ya, kenapa dia nama di situ. Saya tidak hafal untuk kenapa namanya seperti ini. Ini yang bertanda biru ini adalah gen resistensi ampicillinnya ya, dia hanya membawa satu gen resistensi ampicillin. Kalau ini adalah ori ya, Anda bisa lihat kan ori ya. Oke, nah ini adalah daerah MCS ya. Untuk gen apa nih? Kalau untuk PGMT dia biasanya kan membawa gen LAC-Z ya. Kemudian ada vektor PCW LIC ya. Sini juga dia hanya membawa satu gen resistensi ampicillin ya di sini. Ini warnanya, kalau seandainya warna birunya ini 2, berarti dia dua membawa gen resistensi ampicillin. Ini adalah gen untuk markas seleksi untuk ininya. Oh, ini daerah MCS-nya ya. Kemudian ada erythromycin ya. Dia juga berasal dihasilkan dari Streptomyces erytheus ya. Erythromycin bekerja sebagai inhibitor pada elongasi saat proses transpeptida ya. Dosis yang dianjurkan adalah 100 mg per liter. Hal ini tergantung pada jenis strain bakteri yang dikultur. Erythromycin digunakan antara 50 sampai 200 mg per liter. Kemudian dia stabil pada suhu 37 derajat Celcius dan bisa 3 hari masih bisa dipakai ya kalau Anda 37 ya. Suhu ruang ya. Kemudian ada tetracycline. Tetracycline dapat bekerja secara luas pada bakteri gram positif dan negatif ya. Ini prosesnya, ini beberapa faktor yang membawa gen resistensi tetracycline ya. Ada faktor VBTBX ya 4, kemudian ada faktor VTKS CS ya, kemudian ada faktor PQFD. Nah ini salah satu faktor yang membawa gen resistensi tetracycline ya. Gampangnya itu adalah TC. Kemudian ada chloramphenicol ya. Chloramphenicol ini juga dihasilkan dari Streptomyces venezuelae ya. Dari Venezuela mungkin ya kalau Venezuelae. Kemudian chloramphenicol merupakan antibiotik sintetik yang dapat bekerja terhadap bakteri gram positif dan negatif ya. Kemudian bekerja sebagai inhibitor dalam sintesis protein dan menghalangi elongasi transferase peptidil. Chloramphenicol berikatan dengan subunit 50S ribosom ya untuk mencegah tRNA berikatan dengan ribosom. Antibiotik ini bisa digunakan untuk seleksi marka dengan konsentrasi 10 sampai 20 mg per mililiter. Ini salah satu contohnya gen faktor yang membawa gen resistensi chloramphenicol ya. Ada PBMTB 3 ya. Kemudian ada faktor PQFD. Nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca faktor-faktor apa saja yang nanti yang Anda gunakan dalam riset ya.
apakah dia membawa gen tetrasiklin, resistensi ke tetrasiklin, ampicillin, chloramphenicol gitu. Dan satu lagi, ketika Anda ingin menambahkan antibiotiknya pada media, itu usahakan medianya itu tidak dalam kondisinya tidak terlalu panas ya, suam-suamnya. Kalau enggak akan rusak antibiotiknya. Nanti akan lebih jelasnya kita akan praktekkan di laboratorium. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sekian saja untuk perkuliahan kita ya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat dalam kondisi seperti ini ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit, ya, segala suatu hal yang buruk ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.